Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai tafsir Al-Quran. Bagaimana cara pentafsiran Al-Quran yang paling baik. Kita sudah membicarakan cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga. Cara ketiga ini apabila tidak ditemukan pentafsiran di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka dikembalikan pentafsiran tersebut kepada perkataan para sahabat Rasulullah SAW. Imam Jalaluddin As-Suyuti telah mengatakan di dalam kitabnya Al-Itqan, sahabat yang masyhur dengan pentafsiran Al-Quran itu ada 10 orang, yaitu Khulafah Al-Arba'ah, khilafah yang 4, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu 4. Kemudian yang kelima Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kelima Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab yang ke-7. Kemudian Zaid bin Thabit 8, Abu Musa al-Asy'ari 9, dan Abdullah bin Az-Zubair, itu yang 10. Jadi di antara 10 ini hampir semua sudah kita bicarakan, selain Ibnu Abbas. Maka dalam kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan membicarakan tentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ini adalah sahabat yang memiliki pemahaman yang dalam, tentang pentafsiran Al-Quran. Kenapa Abdullah bin Abbas ini memiliki pemahaman pentafsiran Al-Quran dan ad-din, dinul Islam? Ini adalah karena barokah dari doanya Rasulullah SAW terhadapnya. Abdullah bin Abbas ini adalah anaknya paman Rasulullah SAW, Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Ibnu Abbas ini disebut sebagai turjumanul Al-Quran, turjumanul Quran, penterjemah atau pentafsir Al-Quran, mufassir Al-Quran. Ini karena doa Nabi SAW terhadap beliau. Apa doanya? Allahumma faqihu fiddin walimhul ta'wil. Jadi inilah kekuatan doa, inilah fadilah doa, apalagi dari seorang nabi, nabi yang memang betul-betul doanya mustajab. Para nabi, para rasul, Rasulullah SAW telah mendoakan beliau, ketika itu beliau masih muda lagi. Jadi beliau ini mendoakan Allahumma faqihu fiddin walimhu ta'wil. Jadi kita ini sudah selayaknya berdoa, karena doa ini adalah silahul mukmin, senjatanya orang-orang mukmin. Ini diajarkan oleh Rasulullah, salah satunya mendoakan anak pamannya sendiri Abdullah bin Abbas supaya paham terhadap agama Islam, paham terhadap Islam, juga supaya Allah mengajarkannya takwil, karena memang Allah yang mengajarkan manusia, sebagaimana Allah telah berfirman, kan, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan Allah yang mengajarkan ilmu itu, seperti dalam surat Al-Alaq, alamal insana malam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya. Jadi Rasulullah berdoa kepada Allah supaya Allah mengajarkan
takwil ya, at-takwil, pentafsiran at-takwil atau pentakwilan atau pentafsiran Al-Qur'an kepada Abdullah bin Abbas ya. Jadi Allah langsung mengajarkannya sebagaimana dalam surah Al-Baqarah disebutkan juga ya, ittaqullah wa yu'allimukumullah ya. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah akan mengajarkan kamu ya. Jadi ini ilmu laduni, ilmu Allah langsung, dari sisi Allah langsung. Allah yang mengajarkan manusia, terutama manusia orang-orang yang soleh dan beriman ya, beriman dan soleh. Seperti Abdullah bin Abbas ya, dengan doanya Rasulullah beliau menjadi turjumanul Quran ya. Ini diriwayatkan dalam Musnad Ahmad ya, dalam Musnad Ahmad nomor 3102 ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas sendiri ya. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu fi baiti Maimunah fa wada'tu lahu wudu'an ya, minal lail fa qalat lahu Maimunah wa du'alaka hada Abdullah bin Abbas fa qala Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil ya. Allahumma faqihu fid din walimhu ta'wil ya. Masya Allah, didoakan oleh Rasulullah SAW ya. Ada sebabnya kenapa beliau didoakan oleh Rasulullah SAW ya. Dari ini diwakilkan dari Ibnu Abbas ya, ini dalam Musnad Ahmad ya, nomor 3102 ya. Jadi kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan kana Rasulullah SAW fi baiti Maimunah, adalah Rasulullah SAW suatu malam ada di rumah Maimunah ya. Fa wada'tu lahu wudu'an minal lail ya. Lalu aku, kata Ibnu Abbas, aku meletakkan bagi Rasulullah ini air wudu ya, air untuk berwudu ya. Wadu'an minal lail ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, aku membawakan air dan menyediakannya untuk Rasulullah berwudu ya pada malam hari ya. Karena beliau tahu Rasulullah akan sholat malam ya, jadi meletakkan air. Karena memang Rasulullah ini sebelum turun perintah wajib sholat 5 waktu, Rasulullah selantiasa sholat qiyamul lail ya. Bahkan setelah sholat wajib pun tetap melakukan qiyamul lail sebagai sholat sunat ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini mengerti dia ya, paham ya, sehingga beliau menyediakan air untuk berwudu Rasulullah untuk malam hari ya. Bayangkan di padang pasir ya, kalau nggak disediakan air kan harus keluar mencari air ya. Abdullah bin Abbas paham, dia membawakan air. Jadi kata Maimunah kepada Rasulullah, wa do'alaka hada Abdullah bin Abbas ya. Kata Maimunah kepada Rasulullah ya, yang maksudnya air ini, air wudhu ini disediakan oleh Abdullah bin Abbas untuk engkau ya Rasulullah ya. Jadi begitu Rasulullah mendengar itu, Rasul langsung bersabda yang maksudnya mendoakan bagi Abdullah bin Abbas. Apa doa Rasulullah SAW? Ini doa ini boleh kita gunakan untuk mendoakan anak-anak kita ya, supaya anak-anak kita itu paham terhadap Islam, paham terhadap ajaran-ajaran Islam, dan juga paham terhadap Al-Quran ya. Boleh kita gunakan, ini contoh yang langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Inilah fadilah dan kekuatan doa ya. Jadi apalagi doa dari Rasulullah ya, doa yang maksurah, langsung doa ini berasal dari Rasulullah SAW. Allahumma faqihu fid din walimhu ta'wil ya. Ya Allah, berilah dia pemahaman dalam urusan agama, dalam urusan Islam ya. Dan ajarkanlah dia takwil ya, pentakwilan, pentafsiran Al-Quran ya. Dan ini dijabah oleh Allah ya. Kita juga sudah tahu ya, sebagaimana Imam Jalalain As-Suyuti mengatakan salah satu mufassir dari kalangan sahabat adalah Abdullah bin Abbas, dan ilmunya yang paling luas ya. Nanti kita bisa pada akhir video ini ada beberapa contoh yang dicontohkan
ya oleh Abdullah bin Abbas bagaimana beliau mentafsirkan atau mentakwilkan Al-Qur'an. Jadi doa Allahumma faqihu fiddin walimhu ta'wil, ya. Jadi ya Allah, berilah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas dalam urusan agama, dan beri dia ilmu, dan ajarkanlah dia takwil, karena Allah yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahuinya, ya. Ini hadis ini isnadnya sahih, ya. Isnad sahih. Kemudian di dalam riwayat Al-Bukhari nomor 143, ya, ini dari sama diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas juga, ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhalal khala fa wada'tu lahu wadu'an. Jadi kalau air wudu itu namanya wadu'an, kalau berwudunya wudu, ya. Cara mengambil air wudu itu disebut wudu, tapi kalau air untuk berwudu wadu'an, ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Nabi SAW dakhalal khala, masuk ke dalam kamar kecil, ya, untuk buang hajat. Fawada'tu lahu wadu'an, lalu aku meletakkan untuk Rasulullah SAW wadu'an, air untuk berwudu, karena memang ini sudah menjadi muadzobah, ya. Muadzobah ini sudah menjadi rutinitas. Jadi kalau Rasulullah SAW itu habis buang hajat selalu berwudu, gitu, ya. Selalu berwudu. Jadi Abdullah bin Abbas menyediakan air untuk berwudu, ya. Kemudian Rasulullah bertanya, man wadu'a hadza? Siapa yang meletakkan air ini? Siapa yang menyediakan air ini? Siapa yang menyiapkan air ini untuk berwudu, ya? Fa'ukhbiro, ya. Fa'akhbaro di sini. Fa'akhbaro, lalu seorang memberi kabar kepada Rasulullah SAW siapa yang meletakkan air tersebut, ya. Faqal, lalu Rasulullah bersabda, Allahumma faqihu fiddin. Jadi kalau di dalam hadis Al-Bukhari ini hanya Allahumma faqihu fiddin, ya. Jadi berbeda keadaan atau kondisinya. Jadi memang tidak satu keadaan saja Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas. Tadi yang pertama hadis Ahmad, dalam Musnad Ahmad dikatakan, ya, bahwasanya Rasulullah sedang di dalam rumahnya Maimunah. Nah, yang sekarang ini lain cerita, dalam Sahih Bukhari Rasulullah telah selesai buang hajat, gitu, ya. Kemudian Abdullah bin Abbas menyediakan air, ya. Kalau tadi di rumah Maimunah, Rasulullah berdoanya Allahumma faqihu fiddin walimhu ta'wil, ya, walimhu ta'wil. Tapi kalau dalam Sahih Bukhari hanya Allahumma faqihu fiddin, ya. Ya Allah, berilah pemahaman kepada Abdullah bin Abbas mengenai urusan Islam, mengenai agama Islam, ya. Itu dalam Sahih Bukhari nomor 143. Kemudian dalam riwayat yang lain, ya, masih di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3756, ya. Di sini juga dari Abdullah bin Abbas, ya. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhu qol dommani Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sadrihi wa qol Allahumma alimhu hikmah, Allahumma alimhul hikmah, ya. Jadi ini juga dalam keadaan yang lain lagi, ya. Begitu banyaknya Rasul mendoakan Abdullah bin Abbas, ya. Jadi Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW memelukku, ya, memelukku. Jadi dipeluk dia, dipeluk diletakkan, ya, ke dada. Jadi nempel dada Rasulullah dengan dada Abdullah bin Abbas, gitu, ya. Wallah alam tingginya sama atau tidak, ya. Pokoknya dipeluklah Abdullah bin Abbas, gitu, ya. Dipeluk sambil mendoakan, ya. Ini bagus kalau kita contoh ittiba kepada Rasulullah, ya. Kepada anak-anak yang kita lihat memang ada potensi
ya potensial dia untuk bisa memahami agama dan memahami Al-Quran dengan baik, peluk dia. Kemudian kita doakan, Allahumma alimhul hikmah. Jadi begitu dia dipeluk, Rasulullah berdoa sambil memeluk dia, Allahumma alimhul hikmah. Ya, Allahumma alimhul hikmah. Ya Allah, ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas ini al-hikmah, ya. Al-hikmah. Jadi bagaimana bisa memahami dikatakan al-hikmah itu adalah al-isobatu fi ghairi nubuwah, ya. Jadi hampir mirip dengan kenabian tapi bukan kenabian, ya. Jadi bagaimana dia bisa memahami, ya, memahami perkara-perkara yang di dalam Al-Quran, ya, yaitulah pentakwilan Al-Quran, ya. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam riwayat Abdul Warith Waqal Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah dengan mengatakan, Rasulullah berkata alimhul kitab, ya. Jadi Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkanlah kepada Abdullah bin Abbas Alkitab, Al-Quran, ya. Jadi bagaimana doa Rasulullah itu supaya Abdullah bin Abbas itu paham tentang pentakwilan Al-Quran, juga paham tentang Al-Quran itu sendiri, ya. Masya Allah, begitu banyaknya doa Rasulullah, ya. Jadi bisa kita gunakan doa-doa ini, ya, untuk mendoakan anak-anak kita supaya paham agama, ya. Jadi tidak hanya sekadar mengajar, bagi kita seorang muslim mukmin ini selain ikhtiar berdoa, ya. Selepas itu kita tawakal Allah, ya. Jadi yang pertama itu ikhtiar, yang kedua berdoa, ya. Ketiga, kalau sudah kita berniat bercita-cita tinggi, fa idza zamta fatawakal, ya. Kemudian tawakal kepada Allah setelah berdoa, ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Hasilnya itu kita serahkan pada Allah, bukan kita yang membuat hasil, Allah lah yang menghasilkan, ya. Jadi begitu Rasulullah itu mendoakan Abdullah bin Abbas, ya. Jadi Allahumma alimhul hikmah atau Allahumma alimhul kitab, ya. Sementara yang di hadis Ahmad walimhul takwil, ya. Allahumma faqihu fiddin walimhul takwil, ya. Walimhul takwil, walimhul takwil, ya. Jadi bayangkan tiga, ya. Allahumma faqihu fiddin walimhul takwil, ya. Yang kedua Allahumma alimhul hikmah. Yang ketiga Allahumma alimhul kitab, ya. Selanjutnya masih di dalam hadis Al-Bukhari, ya. Masih dalam hadis Al-Bukhari, ini juga masih dari Abdullah bin Abbas, ya. Karena di dalam Sahih Al-Bukhari ini Imam Al-Bukhari banyak meletakkan hadis-hadis ini pada beberapa bab, gitu, ya, dengan nomor yang lain, ya. Ini sebetulnya masih dari tadi dari Ikrimah, ya, yang menceritakannya Musaddad dari Abdul Waris. Kemudian ini masih dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari Ikrimah juga, tapi yang menceritakannya Abu Ma'mar, ya. Tadi Musaddad, sekarang Abu Ma'mar, ya. Masih sama sebetulnya, hadisnya hampir mirip, ya. Ini dari riwayat dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan domani Rasulullah sallam wa qol Allahumma alimhul kitab, ya. Allahumma alimhul kitab. Rasulullah memelukku, ya, merangkulku sambil Rasulullah berdoa Allahumma alimhul kitab, ya Allah ajarkan kepada Abdullah bin Abbas Alkitab, Al-Quran, ya. Jadi begitulah banyaknya doa-doa Rasulullah sallam, ya. Kemudian di dalam riwayat Abu Nuaim, ya, Abu Nuaim telah mengeluarkan hadis dalam kitabnya Al-Hilyah, ya.
nomor 1/315 dari Ibnu Umar ya. Ibnu Umar ini Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan ya, beliau mengatakan da'a Rasulullah SAW li Abdillah ibni Abbas. Rasulullah telah mendoakan Abdullah bin Abbas. Apa doa Rasulullah? Ya, faqal Allahumma barik fih wansyur minhu. Ya. Allahumma ya Allah berilah barakah kepada Abdullah bin Abbas ya. Wansur minhu, dan jadikan darinya itu penyebaran Islam ya. Islam itu menyebar darinya ya. Ini juga doa yang lain ya, Allahumma barik fih wansur anhu ya. Wansur minhu ya. Allahumma barik fihi wansur minhu. Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ya. Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doanya Allahumma barik fihi wansur minhu ya. Allahumma ya Allah berkahilah, beri barakah kepada Abdullah bin Abbas, wansur minhu ya. Dan jadikan dari beliau ini Islam itu menyebar ya. Ini doa lagi dari Rasulullah SAW ya. Kemudian juga masih dalam kitab Al-Hilyah nomor selanjutnya 1/316 dari Abdul Mukmin bin Khalid an Abdillah bin Buraidah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan intahaitu ilan Nabi sallam wa indahu Jibril. Aku datang kepada Rasulullah dan sampai kepada Nabi SAW sementara Nabi SAW ada bersama dengan Jibril ya. Faqala lau Jibril, kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, innahu kainun ya, innahu kainun khabro hadil ummah fastausi bihi khairan. Jadi malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi SAW, innahu kainun, sesungguhnya Abdullah bin Abbas ini menceritakan Abdullah bin Abbas ya. Malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, sungguhnya Abdullah bin Abbas itu kainun ya. Dia itu seperti kainun ya, seperti jagat raya ya. Khabro hadil ummah, lautannya umat ini ya. Maksudnya di sini adalah jagat raya ilmu ya, ilmu Al-Quran ya. Khabro hadil ummah ya, lautan umat ini. Fastausi bihi khairan, maka berwasiatlah kepadanya suatu kebaikan ya. Jadi begitulah, Masya Allah ya. Ini juga malaikat Jibril menyatakan bahasanya Abdullah bin Abbas ini Khabro hadil ummah, mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas itu adalah kainun Khabro hadil ummah ya. Dia itu alam jagat raya ya. Bayangkan jagat ini banyak sekali gitu. Maksudnya sangat luas ya, sangat kaya dengan ilmu-ilmu ya. Ilmu-ilmu Islam, ilmu-ilmu Al-Quran ya. Begitu, Masya Allah ya. Sementara dalam At-Tabari ya, dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jari meriwayatkan ya dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan nikmu turjumanil Quran Ibnu Abbas. Jadi Abdullah bin Mas'ud juga mengatakan sebaik-baik penterjemah atau pentafsiran Al-Quran atau pentakwil Al-Quran adalah Ibnu Abbas ya. Masya Allah ya. Begitu banyaknya pujian ya dari malaikat Jibril sendiri, kemudian dari para sahabat yang lain tentang Abdullah bin Abbas ya. Begitu juga dari Rasulullah SAW. Ini masih dari Abu Nuaim tadi ya, masih dari Abu Nuaim ya. Diriwayatkan dari Mujahid, beliau mengatakan qala Ibnu Abbas qala li Rasulullah SAW, nikmu tarjumanil Quran anta ya. Ini pujian dari Rasulullah SAW terhadap Ibnu Abbas ya. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda kepadaku, nikmu tarjumanil Quran anta, sebaik-baik pentakwil atau pentafsir Al-Quran adalah engkau ya.
Jadi Rasulullah sendiri memuji. Jadi tidak hanya malaikat Jibril, Rasulullah juga sahabat ya, hampir semua ya memuji kepada Abdullah bin Abbas ya. Kemudian masih dalam Abu Nuaim lagi ya, dikatakan di sini dari Mujahid, beliau mengatakan kana Ibnu Abbas yusammal bahra likathrati ilmihi ya. Jadi Ibnu Abbas itu kata Mujahid disebut dengan al-bahra, lautan ya. Bahro al-bahro hadil ummah, bahro hadil ummah, kata malaikat Jibril kan, kainun habro, bukan habro, bahro hadil ummah ya, bahro hadil ummah. Jadi disebut dengan al-bahru. Al-bahru ini kan lautan, karena luasnya ilmunya, banyaknya ilmunya Ibnu Abbas ya. Jadi bayangkan kayak laut itu kan banyak isinya ya, banyak kandungan di dalamnya. Sama juga ketika malaikat Jibril kainun habru hadil ummah. Ya, sungguhnya Abdullah bin Abbas ini ada kainun ya, alam jagat raya. Maksudnya apa? Sangat banyak ilmunya ya. Sangat-sangat banyak ilmunya ya. Kemudian diriwayatkan juga dari Al-Hasan ya, ini masih dalam Abu Nuaim, kata dalam kitabnya Al-Hilyah ya. Qol, dia mengatakan inna bin Abbas kana minal Qur'ani bimanzilin kana Umar yaqulu dakum fatal kuhul inna lahu lisanan saulan wa qalban akulan ya. Jadi ini dari Al-Hasan, beliau mengatakan sesungguhnya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ini adalah orang yang memiliki tempat tersendiri tentang Al-Quran ya. Dan adalah Umar radhiyallahu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu mengatakan ya, dakum fatal kuhul. Abdullah bin Abbas ini adalah seorang pemuda yang berumur antara 30-an ya, 30 tahunan, karena ketika Rasulullah wafat umur Abdullah bin Abbas ini masih belasan ya. Ya. Sekitar baru balik lah gitu, 15 tahunan kalau tidak salah ya. Sudah kita bincangkan sebelumnya kan, berapa umur Abdullah bin Abbas ketika Rasulullah SAW wafat ya. Jadi kata ini zamannya Umar nih ya, dia sudah berumur antara 30 tahunan ya, yang memiliki lisan yang sering bertanya gitu ya. Jadi ini salah satu supaya kita itu mendapat ilmu yang banyak adalah lisan yang sering bertanya tentang ilmu ya, bukan tentang yang lain ya. Lisanan saulan, lisan yang sering bertanya ya. Bertanya, kalau tidak tahu bertanya, sebagaimana Allah berfirman kan, fasaluh ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu ya. Tanya ya supaya kita dapat ilmu. Jadi Abdullah bin Abbas ini mempunyai lisan yang saulan, kemudian wa qalban akulan, kolbunya itu banyak akalnya ya, berakal ya. Bukan artinya banyak akal ini tukar tipu, bukan, banyak akal, kolbunya itu berakal ya. Jadi kolbunya hidup, berakal ya. Jadi selain lisannya banyak bertanya, sering bertanya, kolbunya juga berakal ya. Jadi inilah diantara doa dan pujian dari doa dari Rasulullah SAW ya, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, doa mustajab ya. Jadi ini juga sebagai panduan bagi kita, bisa kita memohon kepada orang-orang yang soleh ya, orang-orang mukmin yang soleh, yang kita tahu dia beramal soleh ya, nampak dari mukanya ya, dari amal ibadahnya. Kita memohon doa dari orang-orang seperti ini ya, bagaikan Rasulullah mendoakan Abdullah bin Abbas ya. Kita mohon doa orang yang soleh supaya mendoakan anak-anak kita ya, supaya paham, pintar dalam urusan Islamnya ya,
pintar dalam urusan memahami Al-Qur'annya ya. Allahumma faqihu fiddin walimhul kitab walimul takwil ya, walimul hikmah ya. Bisa, boleh kita gunakan doa ini. Berdoalah supaya anak-anak kita itu paham terhadap urusan Islam ya, kemudian paham terhadap Al-Qur'an ya. Gunakan doa ini, Allahumma faqihu fiddin ya. Kalau mau anak kita ramai, Allahumma faqihum fiddin walimhum al-hikmah, al-kitab, Al-Qur'an ya, at-ta'wil ya. Jadi doakan anak-anak tersebut ya, supaya dia bisa menjadi orang-orang yang berilmu dan beramal soleh ya. Kemudian gitulah pujian-pujian dari malaikat Jibril ya, kainun ya, bahro hadil ummah, alam jagat raya, lautan umat ini ya, maksudnya sangat banyak ilmunya. Kemudian dari sahabat sendiri ya, nikmu tarjumanil Quran anta, kata Rasulullah ya. Sebaik-baik orang yang mentakwil mentafsirkan ada engkau, ayat Abdullah bin Abbas kan. Kemudian juga para sahabat memujinya ya. Umar bin Khattab juga mengatakan ya, innalahu lisanan saulan wa qalban akulan. Bagi Abdullah bin Abbas ini adalah lisan yang sering bertanya, kemudian kalbunya berakal ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud sendiri juga menyebutkan nimu turjumanil Quran Abdullah bin Abbas ya. Sebaik-baik pentakwil Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas ya. Dan banyak ya, yang lain-lain juga mengatakan bahwasanya Abdullah bin Abbas ini adalah pentakwil Al-Quran ya. Begitulah tentang doa ya dan pujian ya dari Rasulullah, doanya, pujian dari malaikat Jibril, Rasulullah dan sahabat yang lain ya. Selanjutnya bagaimana tentang pentafsiran atau pentakwilan Al-Quran itu sendiri ya. Ini diriwayatkan oleh imam-imam hadis ya, yang diriwayatkan juga dari sahabat. Bagaimana kehebatan Abdullah bin Abbas dalam mentakwilkan Al-Quran ya. Insyaallah kita sambung dalam kesempatan yang lain ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.